Saudara, sejumlah kalangan mempertanyakan klaim Menko Marves terkait big data 110 juta warga yang inginkan penundaan pemilu. Pengamat hukum Bivitri Susanti menyatakan landasan bernegara tak mengacu pada penilaian kuantitatif. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan dasar bernegara tidak didasari soal angka, namun negara diatur oleh konstitusi. Bivitri menambahkan, meskipun ada dorongan dari sejumlah pihak, jika hal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau hak asasi manusia, maka permintaan tersebut tak perlu difasilitasi. Ya pasti ada lah, masa bohong? Bisa dibuka di publik? Ya janganlah. Prinsip bernegara yang sebenarnya harus didasarkan tidak pada angka yang bisa diklaim oleh siapapun dengan penjelasan yang bahkan tanpa metodologi bisa saja dikatakan oleh seorang pejabat negara. Negara ini tidak diatur oleh berapapun mayoritas orang yang setuju pada suatu hal ataupun yang tidak setuju pada suatu hal. Dasar dalam bernegara adalah gagasan konstitusionalisme. Klaim Luhut yang mengantongi big data 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda terus menuai kritikan. Salah satunya dari Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. P3 berharap Menko Marves dapat menjelaskan secara detail soal 110 juta suara rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. Melihat data realnya, P3 belum bisa percaya 100% ya. Apalagi tadi disampaikan big data itu basisnya warganet. Kita tahu kalau warganet yang dipotret dalam hal ini media sosial, satu orang itu bisa akunnya lebih dari satu. Kaitan dengan penundaan pemilu jelas sumbernya. Okay. Kalau misalkan ketua umum partai yang ngomong kayak kemarin jelas, ada Caimin, ada Sulhas, kan jelas barangnya yang ngomong. Kalau big data, mana ada big datanya itu? Tunjukkan ke kita supaya publik juga percaya gitu. Selama itu tidak ditunjukkan ya dianggap belum valid gitu. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal klaim big data 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 ditunda. Puan menyebut partainya PDIP juga punya big data soal pelaksanaan pemilu 2024. Namun hasilnya berbeda dengan versi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kalau di PDI Perjuangan kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan, itu saja. DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Meski menuai banyak kritikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersikeras telah mengantongi big data warga pendukung penundaan pemilu 2024. Meski demikian, Luhut enggan membukanya ke publik. Ya pasti ada lah, masa bohong? Bisa dibuka di publik? Ya janganlah. Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun kayak gitu. Apa istilah yang dulu itulah. Kita mau damai gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, itu kan semua berproses. Ya, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR nggak setuju ya berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah? Lagi-lagi, sikap Luhut yang emoh untuk membuka big data pendukung penunda pemilu menuai kritikan. Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengingatkan Luhut agar sebagai pejabat publik menyampaikan informasi secara terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pak Luhut harus menyampaikan segala sesuatunya, harus terukur dan objektif, tidak didasarkan pada asumsi-asumsi yang kemudian tidak bisa diukur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Tidaknya big data yang diklaim itu bisa diakses melalui Kementerian Marves misalnya, di mana data itu bisa kemudian didialogkan dalam meja diskusi yang cukup terbuka. Wacana penundaan pemilu 2024 mencuat ke publik setelah sejumlah elit politik secara terbuka menyuarakannya ke publik. Mereka diantaranya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto.
Dalam wacana ini, Presiden Jokowi sendiri mengaku tetap akan patuh pada konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV.